Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dimanapun kalian berada yang menonton video ini, semoga selalu diberi kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tentang syarat perjanjian. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagaskara. Saya Novel Irfan Ahmad Sidik. Saya Anissa Masgeni. Saya Sultan Abian Selamat Nasution. Yang pertama yaitu kata sepakat. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, ataupun kekhilafan. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kehendaknya apabila seseorang itu menghendaki apa yang disepakati. Pernyataan yang menawarkan dinamakan tawaran. Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi. Misalnya, sepakat untuk melakukan jual beli tanah, harganya, cara pembayarannya, masalah sengketanya, dan lain sebagainya. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu paksaan. Setiap perbuatan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan, kehendak para pihak yang terlibat di dalam kontrak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Paksaan tersebut dibuat dengan tujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan haknya. Dan yang kedua yaitu penipuan. Dalam penipuan, pihak yang ditipu memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kehendak itu karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke sesuatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan merupakan tindakan yang benar. Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Selanjutnya, syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian, pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni pertama, orang yang belum dewasa. Seseorang dikatakan belum dewasa jika belum mencapai umur 21 tahun. Sedangkan seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun berarti telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar pasal 47 dan 50 UU Nomor 1 Tahun 1974, kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun. Yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengamunan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batas seorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun, dan orang yang tidak sedang di bawah pengamunan. Syarat sah perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Yang dimaksud dari suatu hal tertentu adalah suatu prestasi yang menjadi kontrak perjanjian. Dengan kata lain, dalam perjanjian harus ada objek perikatan antar para pihak dengan jelas. Suatu perjanjian harus memiliki pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya menyangkut benda, melainkan juga bisa jasa. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang artinya secara singkat bahwa yang diperjanjikan merupakan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dengan luasnya objek perjanjian tadi, maka KUH Perdata pasal 1332 menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan pokok perjanjian. Sedangkan menurut KUH Perdata pasal 1333 bahwa hanya perjanjian harus mempunyai suatu pokok barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak hanya menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat dihitung atau dijumlahkan. Misalnya adalah panen padi pada lahan 1 hektar pada tahun selanjutnya. Syarat sah perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata orzak dalam bahasa Belanda dan kausa dari bahasa Latin bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seorang membuat perjanjian, tetapi lebih menekankan kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.
Ada juga alasan mengapa kausa itu bisa menjadi terlarang. Menurut pasal 1337 KUH Perdata, bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Contohnya, mengapa bisa jadi terlarang ketika isi perjanjian itu berisi seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh secara terlarang. Nah, kausa itu bisa dinyatakan sebagai kausa yang terlarang. Nah, ada juga tentang pendapat ahli tentang kausa menjadi terlarang, yaitu dari Maryam Darus Badrusman. Beliau menekankan kausa bisa menjadi terlarang jika isi kausa tersebut adalah tentang membahayakan keamanan negara, meresahkan dalam masyarakat, dan bertentangan dengan ketertiban umum. Tidak jauh berbeda dengan pasal 1337 KUH Perdata, tapi beliau lebih menekankan kepada keamanan umum dan keamanan negara. Contohnya ketika kausa itu mungkin berisi perdagangan senjata ilegal atau berisi dengan kudeta negara, nah itu akan menjadi kausa yang terlarang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.